Umi nggak mikir ya? Hah? Anaknya sendiri aja nggak peduli sama dia. Kenapa harus ditaruh di rumah ini? Umi nggak mikir. Itu nambahin beban buat Abah. Mbak lagi hamil kan? Harusnya Mbak belajar jadi ibu. Mbak ngertiin perasaan Ibu Maryam. Bukannya malah kayak gini sikapnya Mbak. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Bagas anak hamba ya Allah. Ibu, ini benar ibu kan? Para jemaah sekalian, jalan yang terbaik untuk menggapai ridho Allah adalah berbakti sama orang tua. Allah meletakkan perintah untuk berbakti sama orang tua itu seiring dengan perintah untuk bertauhid. Dan itu membuktikan betapa pentingnya kedua hal tersebut. Umi, tolong saya, Mi. Ada apa, Bu Maryam? Ada masalah apa? Suami saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Maryam, yang sabar ya dan ikhlas. Ini sudah ketentuan dari Allah. Tolong beritahu anak saya, Mi. Saya tidak punya pulsa. Umi, ini HP-nya. Nomornya sudah nggak aktif. Sebaiknya sekarang kita urus aja jenazah suami ibu ya. Nanti soal anak ibu biar belakangan aja kita hubungi lagi ya. Jangan tinggalkan aku, Pak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bu, kasihan ya Bu Maryam. Selama ini dia sama Pak Arifin kan jualan sayur buat besarin Bagas. Tapi setelah Bagas sukses malah lupa sama orang tua. Tuh lihat, Pak Arifin meninggal aja Bagas nggak datang. Iya. Bapak, jangan tinggalkan aku, Pak. Sabar ibu, sabar. Ibu istighfar ya. Ibu itu tidak sendirian. Allah ada bersama kita. Bapak. Umi, tambah lapar ya. Mi. Mi. Assalamualaikum. Waduh, waduh. Bagus ya. Hari Umi bagaimana sih? Hari berangkat lebih dulu daripada suami. Hari pulang, suami udah pulang, baru pulang. Ngalayap kemana? Hah? Perempuan. Astagfirullahaladzim, Abah. Ini yang disebut bini teladan. Bah, ini baru pulang dari pemakaman Pak Arifin. Suaminya Bu Maryam ini. Terus, kenapa dibawa ke sini? Bah, Bu Maryam tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak bisa menghubungi anaknya. Jadi, Umi minta dia untuk tinggal di sini sementara sambil menunggu dia ketemu sama anaknya. Umi nggak mikir ya? Hah? Anaknya sendiri aja nggak peduli sama dia. Kenapa harus ditaruh di rumah ini? Umi nggak mikir. Itu nambahin beban buat Abah. Ya Allah, kenapa sifat suami Umi bertolak belakang dengan Umi? Astagfirullahaladzim, Abah. Ibu Maryam kan baru kena musibah. Sudah seharusnya kita tolong. Umi, kalau yang dibawa ke sini perempuan muda, cantik, masih enak dilihatnya. Ciri. Tapi model begini, aduh Umi. Udah deh, pergi deh. Abah, Pergi. Ya Allah. Pergi. Umi, ini kayaknya HP-nya rusak deh. Udah nggak bisa hidup lagi. Rasain. Itu akibatnya. Kayak udah tua tidak tahu diri. Bu, maafin sikap suami Umi ya. Umi, terima kasih atas pertolongan dan kebaikan Umi selama ini pada saya. Memang sebaiknya saya harus pergi, Umi.
Nggak apa-apa. Ibu mau pergi kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, ini siapa? Ibu Maryam ini salah satu jemaah Umi. Suaminya baru meninggal dan ibu ini sedang mencari anaknya. Mas Rehan, Bu Maryam ini diusir sama Abah. Innalillahi. Abah didengerin. Bu, ayo masuk aja. Jangan sembarangan ya. Enak aja kamu. Ini rumah Abah. Ini rumah ini, sekitar sini ini punya Abah. Abah yang beli. Enak aja. Abah yang nentuin siapa yang boleh tinggal di sini, siapa yang tidak. Abah punya hati kan? Abah tega emangnya? Ngeliat kondisi Bu Maryam kayak gini terus diusir keluar. Bu Maryam, ayo masuk dalam. Apa? Apa ini? Asep. Naon di lagi? Biarin aja dia tinggal di sini sementara. Ulah sebetul gitu atuh. Biarin aja dia jadi pembantu kita. Hitung kita punya pembantu baru yang tanpa digaji gitu. Kau nonton kepikiran kita tadi ya? Maaf Mi, tapi apa Abah memperlakukan Umi seperti itu? Saya nggak pernah menyangka kalau kehidupan Umi itu seperti ini. Sangat menyedihkan buat saya, Mi. Tapi Mi, kenapa Umi nggak minta cerai saja sama Abah? Waktu saya memutuskan mau menikah, Bu, saya bukan hanya berjanji pada diri saya sendiri, tapi saya juga berjanji di hadapan Allah bahwa saya akan mendampingi Abah apapun yang terjadi. Dan saya hanya mau nikah 1 kali seumur hidup. Umi, sungguh mulia hati Umi. Enggak seperti itu, Bu. Saya hanya ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan istri-istrinya. Amin, insya Allah. Sabar ya, Mi ya. Ngapain kamu tadi di sini? Ngapain? Cariin oleh anak-anakan di sini. Kerja. Ya Allah, Teteh, Bu Maryam di sini kan tamu. Masa disuruh bantuin Mbok Darsi? Diam kamu ya. Anak aja. Biar jadi tamu teh harus kerja. Hari gini mau cari gratisan, mana ada. Kerja. Ayo kerja. Astagfirullahaladzim. Kerja. Bersihin semuanya. Aduh Teh, kasihan kan Bu Maryam. Kasian. Kamu tuh ya kalau di depan orang teh meni sok baik. Biarin aja dia kerja. Dia kan harus tahu diri. Dia kan sebagai tamu di sini. Wak, biar Mbok saja yang bersihin semuanya. Ini lagi. Keluar kamu. Keluar. Kerja yang lain. Keluar. Ya Allah. Teh, sebagai seorang muslim kita tuh harus menghormati tamu yang tinggal di rumah kita. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Ya ampun. Marwah. Kerjaannya tanya setiap hari ceramah. Weh. Keluar. Hidupku selama ini sengsara. Karena aku tidak dipedulikan lagi oleh anakku. Tapi ternyata Umi pun lebih sengsara dari aku. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada Umi ya Allah. Dia begitu baik ya Tuhanku. Dan juga pertemukanlah hamba dengan anak hamba Bagas ya Allah. Hamba rindu sekali kepadanya ya Allah. Untung saja uang 3 juta yang dikasih sama Mas Bagas buat ibunya
Gak pernah aku kasihin. Jadi aku bisa belanja. Lagian sebagai suami, seharusnya hasil kerja Mas Bagas itu buat aku, bukan buat ibunya. Laras, Ya Mas. Laras. Mas, kenapa? Kok kelihatannya lesu sih? Entahlah, aku juga gak ngerti. Seharian ini perasaanku gak enak banget. Aku ingat ibu terus. Oh gitu. Selama kita di Amerika, kamu sering komunikasi sama ibu kan? Karena perasaan aku masih keganjal di hati. Tadi juga di kantor, aku mau telepon ibu, lupa aku. Karena kerjaanku banyak banget. Coba aku telepon sekarang. Oh, Mas, nanti aja. Mas mandi aja dulu, terus makan. Biar nanti ngobrol sama ibu kan enak. Ya. Ntar aku lupa lagi. Sekarang aja. Ya Allah ya Robbi. Aku kangen banget sama Bagas anakku ya Allah. Selama ini Mas selalu menunggu kabar darimu, telepon darimu, tapi tidak ada. Sedangkan HP Mak rusak Bagas, HP Mak rusak, tidak bisa menghubungi kamu. Kok HP ibu nggak aktif ya? Apa dia sakit? Aktif kok. Tadi pagi aku masih bisa telepon ibu. Ibu baik-baik aja, Mas. Mas nggak usah khawatir. Kamu yakin? Aku yakin banget, Mas. Orang tadi pagi masih bisa aku telepon kok. Ya udah, sekarang gini, Mas mandi dulu. Aku udah siapin makan malam buat Mas, ya? Ya udah, aku mandi dulu. Untung aja tadi Mas Bagas nggak bisa hubungin ibunya. Kalau sampai tadi teleponnya nyambung, bisa bahaya. Aku bisa ketahuan bos namanya. Teteh juga di sini teh tamu. Tapi sama kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik. Maafin saya ya, kalau sikap saya dan anak-anak tuh kurang baik sama Teteh. Tapi kami akan berusaha untuk lebih baik lagi, Teh. Maaf. Bisa ya teh terus wae maaf. Kalau kamu benar-benar minta maaf ya, cium kaki teteh. Enggak, Teh. Enggak mau. Gajak, cium. Bangun. Wah, ada apaan sih? Masa Umi disuruh sujud sama Uwa? Itu dosa besar, Wak. Ingat, kita cuma boleh sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma manusia biasa, makhluk. Rehan, kamu teh kenapa jadi marahin Uwa? Nih, Umi kamu nih, orang lain wae dihargain. Uwa sendiri tidak pernah gitu dihargain. Saya tuh sangat menghargai Teteh. Pret, menghargain naon. Kamu teh tidak pernah dengerin kata-kata teteh. Melawan wae. Wak, Umi itu ngehargain Uwa. Cuman emang sering banget Uwa minta ke Umi sesuatu yang dilarang sama agama. Jadi Umi nggak mungkin ngikutin. Lagian si Uwa tuh permintaannya macem-macem ya, pantas lah Umi nggak mau. Iya Wak, kalau Wak ada salah paham sama Umi nggak gitu caranya. Sampai suruh sujud gitu itu keterlaluan Wak. Hari iya teh ayana. Hah? Kalian tuh bagaimana sih? Kalian tuh nggak ngerti aturannya ya? Ini teh kakaknya Abah, Teh Elis. Kalian harus hormat sama dia. Sama dengan kalian menghormati Abah. Kenapa sih? Itu aja susah. Ada teteh hayang naon ayeuna? Ya kalau tetehnya maunya minta maaf sama cium kaki teteh. Nah, eta wae. Nah, ya udah, gampang kan? Sekarang kamu sujud, cium kaki Wah. Ayo. Abah, apaan sih? Cium kaki Wah. Abah. Udah, nggak usah. Biar Rehan yang wakilin. Begitu dong.
Gak usah. Gak usah sujud di kaki Uwa. Udah Uwa maafkan ke umi kamu. Tapi kalau sekali lagi kamu benar-benar sujud di kaki saya. Nah. Makasih, Wak. Umi, kita ke kamar aja yuk. Makasih, Wak. Kalau kata Ibu Maryam, yang namanya Tio temannya Bagas tuh tinggal di sekitar sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, saya lagi nyari yang namanya Mas Tio yang tinggal di sekitar sini. Mas kenal nggak? Saya sendiri. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Mas Tio? Iya. Alhamdulillah langsung ketemu. Begini Mas, perkenalkan saya Rehan, anaknya Umi Marwah. Jadi saya kesini itu nyari Mas Tio karena Mas Bagas, anaknya Ibu Maryam, katanya kenal sama Mas Tio. Ibu Maryam lulus kontak sama Mas Bagas. Bagas, ya saya kenal Bagas. Kenapa Bagas? Mas tahu Mas Bagas sekarang tinggal di mana? Soalnya keluarganya baru aja ketimpa musibah. Musibah apa ya? Bapaknya Mas Bagas, Pak Arifin, kemarin baru aja meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya, Ibu Maryam kan sekarang tinggal sendiri. Nyariin Mas Bagas, tapi nggak tahu gimana cara nyarinya. Nah, dia nanyain siapa tahu Mas Tio tahu Mas Bagas di mana atau enggak ada nomor yang bisa saya hubungin atau alamat yang bisa saya datengin. Kalau kabarnya sih saya nggak begitu persis tahu ya. Soalnya terakhir kita komunikasi itu sekitar lebih dari sebulan yang lalu. Dan itu waktu kita masih sama-sama di Amerika. Dan cuma lewat Instagram doang sih. Oh nggak apa-apa deh. Kalau begitu minta alamat Instagramnya aja boleh? Oh iya, boleh. Minum teh dulu Mas sebelum berangkat. Iya. Oh ya, aku ke kamar mandi dulu ya. Ada pesan dari Rehan. Rehan siapa? Kok aku baru lihat? Ada yang mencoba mempertemukan Mas Bagas sama ibunya. Ini nggak akan aku biarin. Aku harus menghapusnya. Sekalian aku blok sekalian akunnya. Untung Mas Bagas belum sempat lihat pesan ini. Aku nggak mau Mas Bagas ketemu lagi sama ibunya yang miskin itu. Rehan udah berhasil ketemu sama Mas Tio. Betul. Iya. Apa kabarnya Bagas, nak? Di mana dia tinggal? Masalahnya Mas Tio nggak tahu alamatnya Mas Bagas. Kontak handphonenya juga nggak tahu. Mas Tio cuma ngasih alamat IG-nya Mas Bagas. Rehan udah DM. Sebentar, Rehan lihat. Belum dibalas, Bu. Ya moga-moga aja Mas Bagas cepat balas ya. Biar Ibu bisa cepat ketemu. Alhamdulillah, semoga Bagas cepat ditemukan lagi ya. Amin, Umi. Tapi saya rasanya nggak sabar. Pengen segera ketemu Bagas. Kayak apa dia sekarang? Bagaimana wajahnya? Kalau emang Ibu pengen lihat mukanya Mas Bagas, lihat di Instagramnya aja. Kan banyak foto-fotonya Mas Bagas. Sebentar, Rehan bukain. Loh, kok jadi kayak gini sih? Ada apa? Ada masalah apa ini? Ini Umi. Akunnya Rehan diblok sama Mas Bagas. Padahal tadi pas DM enggak. Jadinya Rehan nggak bisa ngelihat foto-fotonya Mas Bagas. Maaf ya Bu. Ibu nggak usah sedih. Rehan tadi sempat ngeliat kok alamat kantornya Mas Bagas ada di mana. Besok Rehan samperin kantornya Mas Bagas. Ya Bu? Saya ingin sekali melihat wajah Bagas secepatnya. Saya kangen sekali. Boleh saya ikut? Ibu benar, A. Biar aja Ibu ikut ya ke kantornya Bagas. Umi juga mau ikut. Ya udah. Terima kasih Mas Rehan.
Permisi, Iya. apa betul Pak Bagas Tanu kerja di sini? Oh iya benar Pak, tapi Pak Bagas sedang meeting di luar kantor. Apa kami boleh minta alamatnya, Mbak? Biar kami nanti langsung saja ke sana. Maaf Ibu, kita tidak bisa memberikannya karena ini peraturan sini. Tolong Mbak, tolong saya beritahu di mana alamat Bagas Mbak. Saya sudah bertahun-tahun tidak ketemu dengan dia. Bahkan ketika bapaknya meninggal, dia tidak tahu akan hal itu Mbak. Tolong saya Mbak. Kalau begitu, sebentar ya Bu, saya carikan datanya Pak Bagas. Alhamdulillah. Ini Ibu, alamatnya Pak Bagas. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum. 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 Kalian siapa ya? Kamu istrinya Bagas ya? Saya ibunya Bagas. Iya, tapi Ibu mau apa kesini? Bagasnya lagi nggak ada. Astagfirullah, mantu Bu Marian bener-bener kelewatan. Padahal dia baru pertama ketemu sama mertua, tapi nggak mau salaman dan cium tangan Bu Mariam. Ridho Allah itu ridhonya orang tua. Seharusnya kamu tuh menghormati mertua kamu, agar kamu dan Bagas mendapat berkah dari Allah. Aduh, tapi tuh saya mau pergi. Ah, udah ah. Mbak punya hati nggak sih? Ibu Mariam ini ibu mertuanya Mbak. Datang dari jauh-jauh bukannya disuruh masuk, malah ditinggal pergi. Disuruh nunggu di luar lagi. Mbak lagi hamil kan? Harusnya Mbak belajar jadi ibu. Mbak ngertiin perasaan ibu Mariam. Bukannya malah kayak gini sikapnya Mbak. Ya salahnya siapa? Kenapa nggak janjian dulu? Acara saya itu kan udah dari kemarin. Jadi ya udahlah, sekarang saya mau pergi. Ya udah, kita tunggu aja di sini ya. Boleh kan? Soalnya ibu nih sangat rindu sama anaknya. Maksa banget sih ini ibunya Bagas. Kalau aku tetap di sini sampai Bagas pulang, bisa-bisa dia diajak tinggal di rumah ini. Aduh, malu-maluin aja. Ya udah deh, terserah deh. Sabar ya Bu ya. Udah, kita tunggu aja di sini. Ya, monitor pos 1, pos 1. Ya, ada apa Bu? Pak, itu di rumah ada orang-orang minta sumbangan. Terus saya mintain surat-surat dari RT RW, mereka nggak bisa nunjukin. Kayaknya mencurigakan. Lebih baik Bapak usir aja deh. Baik Bu, saya langsung ke rumah Bu Laras. Permisi Bu. Ih, lagian ada-ada aja sih bikin bete. Dari mana ya ibunya Mas Bagas tahu alamat rumah? Heh, kalian semua mau ngapain di sini? Ayo cepat pergi. Saya menunggu anak saya, Pak Bagas, yang punya rumah ini. Gak mungkin ibu ini ibunya Pak Bagas. Ngaca Bu, ibu itu bagai bumi sama langit. Udah cepat pergi atau saya lapor polisi. Saya tidak akan pergi sebelum anak saya datang. Susah banget ya dibilangin ya. Bu, dengar gak sih? Ini paling pada mau minta sumbangan nih. Tuh, Ibu Laras itu ngadu ke saya. Di sini pada mau minta sumbangan paksa. Bu, di komplek ini nggak boleh ada yang namanya minta sumbangan kecuali izin dari RT. Ngerti? Ayo deh cepat pergi. Ngomongnya jangan kasar sama orang tua. Bisa. Kok saya dipukul Pak? Kamu berani ngelawan petugas. Ya. Aduh. Saya kasih tahu Pak ya. Bapak sama orang tua harusnya sopan. Paham? Kamu berani melawan petugas ya? Saya petugas di sini. Ya tapi yang sopan sama orang tua. Banyak omong. Ya.
Ya. Aduh. Aduh. Kurang ajar. Lawan kamu ya. Ya. Udah Rehan, berhenti. Kita pergi aja, nanti kita kembali kalau ada Pak Bagas. Ya? Ayo. Ayo cepat pergi. Apa? Masih berani? Udah. Tolongin Bu Maryam ya. Pak, orang-orang itu siapa? Oh itu orang minta sumbangan Pak, tapi mencurigakan banget. Sudah saya usir, tapi tetap aja nggak mau pergi Pak. Sampai-sampai nih istri Bapak ketakutan dan lapor ke saya. Terus, istri saya gimana? Alhamdulillah, istri Bapak baik-baik saja. Aku tuh tadi takut banget ada orang maksa minta masuk ke rumah. Masa minta sumbangan maksa sih? Makanya aku tadi pergi keluar lapor Pak Satpam. Sekarang kamu nggak apa-apa kan? Dan mereka sudah pergi dan kamu nggak apa-apa juga kan? Pak, makasih Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Kalau gitu saya permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waduh, bagus ya. Habis jalan-jalan, piknik bertiga, sampai lupa tugas sebagai istri di rumah. Aduh! Siapa yang habis jalan-jalan, Mbah? Rehan sama Umi habis bantuin Bu Maryam cari anaknya. Itu bukan tugas kalian. Bukan. Tugas kalian itu, tugas kalian yang sebenarnya mengurus suami di rumah. Maafin saya, Mbah. Semua ini salah saya. Jangan Abah marahin Umi, Mbah. Ya udah, memang bukan salah Umi. Ngapain di sini? Abang nggak usah kasar gitu. Kasian. Kamu masih belain dia? Hah? Udah sekarang Umi yang pergi dari sini deh. Jangan usir Umi, Mbah. Biar saya saja yang pergi dari rumah ini. Izinkan saya mengambil barang-barang saya. Nggak usah ngambil barang-barang. Sekarang cepat keluar. Cepat keluar. Ayo. Ayo. Gak apa-apa, Pak. Pergi dari sini. Cepat pergi. Usah lama-lama lagi di rumah ini ya. Sok, pergi. Tolong Teh. Ibu Maryam jangan diusir. Dia ini sebatang kara. Diam kamu. Ayo masuk. Masuk. Ya Allah. Masuk. Udah masuk. Astagfirullahaladzim. Bu Maryam. Ibu Maryam sekarang mau kemana? Biar Rehan antar ya. Nggak usah, Mas. Saya tidak mau merepotkan keluarga ini lagi. Jangan sampai Abah marah gara-gara saya. Kalau gitu, ini diterima, Bu. Nggak usah, Mas. Saya masih punya untuk sekedar ongkos. Rehan mohon. Rehan cuma bisa bantuin ini sekarang. Ibu terima ya. Terima kasih ya, Nak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya. Masih aja curi-curi kesempatan. Apaan sih kamu? Sini kamu.
Sini kamu sini. Ya Allah. Lawan terus. Lawan. Aku keterlaluan banget sih. Iya. Teteh sengaja kasih ini ke Uwa biar dia kabur. Ini bohongan. Sebelah Umi. Iya. Umi. Ya Allah. Udah. Jangan siksa Afifah lagi. Kalau Abah emang mau, siksa Rehan aja. Pengen disiksa? Oke, siksa. Diam kamu diam. Ular. Aduh, ular. Sep, tolongin ayah ular Sep di kamar Sep. Sieun kana orang eta si Rehan. Tolongin atuh Sep. Rehan, ular. Udah. Tolongin. Ayo sama Rehan aja. Ayo. Awas Abah nyiksa Afifah lagi. Mana sih, Wak? Itu tadi di situ ada ular. Tadi di sini tuh ada ular. Tapi udah pergi kali. Iya, ularnya udah pergi kali. Sekarang udah aman. Gak usah takut. Rehan, kamu teh kenapa? Tadi kan berantem lagi sama Abah. Ya teh pasti gara-gara Afifah lagi, ya kan? Rehan, Wak teh sayang banget sama kamu. Wak mohon sama kamu tinggalin deh Afifah. Dia teh tidak baik buat kamu. Gara-gara dia, jadi kamu teh berantem terus sama Abah. Udah lupain aja dia. Iya, Wak. Itu anak dinasehatin malah pergi. Ibu. Ibu kecewa sama kamu, Bagas. Bu, maafin Bagas Bu ya. Sudah lama Bagas nggak ketemu sama Ibu. Bu, maafin Bagas Bu. Bagas menyesal Bu, gak langsung buru-buru cari Ibu untuk pulang dari Amerika Bu. Surga di telapak kakimu. Ibu jangan pergi Ibu. Ibu tunggu Bu. Ibu kemana Ibu? Ibu kemana Ibu? Ibu tunggu Bu. Ibu kemana Ibu? Mas, kenapa? Aku mimpi buruk tentang Ibu. Aku khawatir sama Ibu. Takut terjadi apa-apa sama Ibu. Mas, mimpi buruk karena Mas terlalu sibuk dan juga mungkin kangen sama Ibu. Jadinya mimpi buruk. Besok aku telepon Ibu untuk pastiin kalau Ibu baik-baik aja ya. Aku mau ketemu Ibu sekarang. Aku khawatir sama Ibu. Mas, ini kan udah malam. Lebih baik besok aja lah ya. Aku khawatir sama Ibu. Mas, jangan sekarang. Mas. Kalau Mas Bagas ketemu sama ibunya, pasti bakal ketahuan. Kalau selama bertahun-tahun ini aku nggak pernah transfer uang ke ibunya. Uang buat renovasi rumah juga aku pakai sendiri. Ibu. Kenapa rumah ini gelap banget ya? Bentuknya juga nggak berubah. Masih seperti dulu sebelum aku kuliah ke luar negeri ini rumahnya. Padahal setiap bulan aku kirim uang buat ibu buat renovasi. Apa jangan-jangan ini udah pindah ya? Mas. Maaf, Mas. Mau nanya, tahu nggak ibu saya pergi kemana? Kamu Bagas kan? Iya. Kelewatan kamu ya. Dasar anak durhaka.
Selama bertahun-tahun kamu nggak pernah pulang. Bahkan bapak kamu meninggal pun kamu nggak datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak saya meninggal. Iya. Surga di telapak kakimu. Kenapa ibu nggak ngasih tahu aku ya? Ibu kamu sudah ngabarin kamu, Bagas. Tapi HP kamu yang nggak aktif. Sekarang tahu nggak? Ibu saya di mana? Ibu kamu sekarang dirawat sama Umi Marwah. Kamu kesana aja. Tahu nggak di mana rumah Umi Marwah itu? Cari aja sendiri. Permisi. Ya Allah, aku harus mencari ibu kemana? Nyawa bagiku, cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada pertemukanlah hamba dengan Bagas anak hamba ya Allah. Ibu, maaf Bu ya, jangan di tengah jalan Bu. Saya mau lewat. Ibu, ini benar Ibu kan? Ibu, ya sebelum Ibu, bangun Bu, ini Bagas Bu. Bu, ini Bagas Bu, bangun Bu. Ibu, alhamdulillah. Bagas, anak ibu. Iya Bu, anak ibu. Maafin Bagas Bu ya, Ibu. Ya Rabbi, alhamdulillah ya Allah. Kau telah mempertemukan hamba dengan anak hamba ya Allah, yang selama ini hamba rindukan, hamba cari-cari. Ibu maafin Bagas sudah menyia-nyiakan Ibu. Bagas mencari Ibu kemana-mana Bu. Kenapa Ibu nggak tinggal di rumah Bu? Kenapa nggak rehab rumah Bu? Bahkan tiap bulan ngirim uang buat Ibu buat rehab rumah dan lain-lain Bu. Bu, Bagas juga nggak tahu kalau Bapak udah meninggal Bu. Istri aku nggak pernah ngasih uang Bu ya. Padahal aku ngirim terus uang buat Ibu. Bu, sekarang ke rumah Bagas Bu ya. Ibu tinggal di sana aja Bu ya. Ya. Laras, kenalkan, ini ibu aku. Ibu, iya. Oh, ini sudah malam. Lebih baik Ibu istirahat aja ya, besok lanjut lagi. Ya Bu, istirahat di kamar Bu. Kamu diam di situ. Aku mau bicara sama kamu. Laras, jawab ya. Kenapa kamu nggak pernah transfer uang buat ibu aku? Mas, aku selalu transfer kok uang dari Mas. Kok Mas berduka gitu sih? Jangan bohong kamu. Selama ini aku bekerja buat kamu, buat keluarga, buat orang tua aku. Tapi kenapa aku tega biarkan orang tua aku sengsara? Awas kamu ya.
kamu sudah merusak keharmonisan keluargaku. Padahal aku ini lagi hamil besar. Lihat aja, aku akan bikin ibu menyesal seumur hidup karena sudah datang ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Maryam. Umi, kayaknya rumahnya kosong. Bu Maryam kayaknya nggak balik ke sini deh. Duh, Umi bener-bener merasa bersalah sama Bu Miriam. Atau jangan-jangan Ibu Maryam pulang ke rumah anaknya, A? Kayaknya nggak mungkin ya Umi. Soalnya kemarin aku lihat sendiri Mbak, kelakuan menantunya Bu Maryam ke Bu Maryam itu parah banget. Belum lagi satpamnya. Bis, kita mesti cari kemana lagi? Bu, maafin kami ya. Selama ini kami sudah lalai sama ibu dan bapak. Mulai sekarang, kita mulai dari awal, Bu. Saya janji nggak akan menyia-nyiakan ibu lagi dan akan berbakti sama ibu. Ibu lega sekali sudah bisa bertemu dengan kamu lagi. Semuanya sudah Ibu maafkan. Yang penting sekarang kita bisa kumpul lagi sama-sama, iya kan? Mas Bagas, baiknya Mas Bagas berangkat sekarang deh, nanti telat. Biarin ibu aku yang melayani. Ya, Mas Bagas nggak usah khawatir. Ya udah Bu, Bagas kerja dulu Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya pergi dulu ya. Ya. Ibu, sebaiknya ibu angkat kaki dari sini sekarang juga. Aku nggak setuju kalau ibu tinggal sama-sama kami di sini. Ingat ya Bu ya, jangan sampai bilang sama Mas Bagas. Aku sekarang lagi mengandung anaknya Mas Bagas. Ibu nggak mau kan dia kenapa-kenapa? Sekarang juga ibu harus pergi. Ayo pergi, pergi, pergi. Ah, lama banget sih ibu. Ah, udah pergi mendingan sekarang deh. Hah? Bu Maryam? Ya Allah, Ibu Maryam, dari tadi kami tuh cari Ibu kemana-mana. Alhamdulillah Ibu ada di sini. Kenapa Bu? Kenapa nangis, ada apa? Saya sudah ketemu Bagas, Bu. Dia mengajak saya tinggal di rumahnya. Tapi istrinya malah mengusir saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus Ibu mau tinggal di mana? Saya rasa lebih baik saya tinggal di rumah sendiri. Walaupun jelek, tapi nyaman buat saya, Umi. Ya udah Bu, kalau gitu nanti saya antar Ibu pulang ya. Ibu nggak usah khawatir. Umi akan bantu untuk keperluan Ibu sehari-hari. Terima kasih, Umi. Terima kasih banyak. Enak aja mau tinggal di sini. Mertua kayak gembel begitu pantasnya jadi gelandangan. Aduh. Aduh, aduh. Mas, aduh, kayaknya aku kontraksi nih, aku mau melahirkan, Mas. Cepetan pulang. Iya, cepetan ya. Aduh, suster. Aduh, Sus, mulusnya makin sering ini. Aduh, saya nggak tahan lagi, udah sakit banget, Sus. Aduh. Bagaimana suster? Ini baru pembukaan 5, Pak. Masih lama. Kok makin terasa mules ya, Sus? Aduh, saya nggak tahan lagi nih. Memang seperti itu, Bu. Semakin tinggi pembukaannya, akan semakin sering terasa mulesnya. Jadi Ibu yang sabar ya, Bu. Kamu harus kuat ya. Kamu pasti bisa. Aduh, Mas, aku udah gak kuat lagi. Sakit sekali. Aku mau sesar aja, Mas. Udah 2 hari aku sakit kayak gini. Sabar sayang, sabar.
Aku akan berdoa buat kamu. Karena dengan itu kamu akan bisa melahirkan saya. Ya. Bu Laras sedang mengalami hipertensi, Bu. Jadi Bu tidak bisa dioperasi sesar. Mas, tolong, ini sakit banget. Aku udah gak kuat, Mas. Sabar. Sesar, aku mau suntik biar hilang sakitnya. Nggak bisa, Bu Laras. Memang seperti ini proses melahirkan, Bu. Suster, kenapa istri saya sudah 2 hari nggak bisa melahirkan juga? Kita tunggu saja ya, Pak. Mungkin memang belum waktunya Bu Laras melahirkan. Mungkin aku harus sholat dan berdoa. Minta agar kelahiran Laras bisa dilancarkan. Aduh. Sayang, sebentar ya. Aku mau sholat dulu. Mas, jangan tinggalin aku. Sebentar sayang. Aku mau berdoa buat kamu. Kan cuma itu yang kamu butuhkan sekarang. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Suster. Ibu, ada apa di sini, Ibu? Bagas. Bu Maryam agak menurun kesehatannya karena terlalu banyak pikiran. Tadi juga sempat masuk UGD, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Ibu kenapa 2 hari yang lalu pergi dari rumah? Ibu nggak boleh tahan di rumah aku. Kamu sendiri ngapain di sini? Kamu sakit? Bukan, Bu. Laras, Bu. Dia 2 hari mulus-mulus, nggak bisa melahirkan, susah, Bu. Bu Laras sih durhaka sama mertuanya. Ningsih, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Baik. Maksudnya Laras durhaka. Maaf, tolong maafin Ningsih ya. Tapi memang sebaiknya Laras tuh minta maaf sama ibu kamu. Karena istri kamu tuh sudah mengusir ibu kamu dari rumah. Astagfirullahaladzim. Apa benar itu, Bu? Bu, maafin aku, Bu ya. Aku nggak bisa mendidik istri aku, Bu. Sudahlah Bagas, tidak apa-apa kok. Bu, kalau Ibu berkenan, tolong temuin Laras, Bu ya. Siapa tahu dengan maafnya Ibu bisa meringankan sakitnya Laras, Bu. Sakit. Aduh. Aku sudah tahu semua perbuatan kamu sama Ibu. Mungkin karena ini yang menyebabkan kamu susah melahirkan. Karena kamu durhaka sama mertua. Laras, kamu itu sudah membuang seorang ibu yang doanya adalah surga buat kamu. Dan ridhonya seorang ibu adalah ridhonya Allah. Kamu harus tobat ya sayang. Sekarang kamu tahu gimana susahnya melahirkan. Nyawa taruhannya sayang. Ibu. 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 Sabar ya, nak. Ibu, maafin aku ya, Bu. Bertahun-tahun aku nggak kirim uang buat Ibu sehingga hidup Ibu susah. Dan aku berusaha memisahkan Ibu dengan Mas Bagas. Juga aku sudah mengusir Ibu dari rumah. Maafkan aku ya, Bu. Ibu sudah memaafkan. Tunggu. Doakan aku ya, Bu, supaya aku bisa melahirkan dengan lancar. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu lah. Kamu sabar ya. Istighfar, nah istighfar. Aduh, Mas. Aduh, kayaknya mulesin. Suster. Mas, Suster? Suster, Mas. Suster. Sus. Sus, ini kayaknya udah terasa mules, Sus. Suster, kita bawa kurang persalinan ya, Sus. Ada Suster. Alhamdulillah, dengan lahirnya anak ini, semoga membawa kebahagiaan dan keberkahan di keluarganya Bu Maryam. Dan rumah tangga Bagas dan Laras bisa langgeng. Dan dapat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada agama, kepada orang tua, dan kepada negara. Amin.